Burung bangau raksasa terbang di langit, membawa kelompok Xiaoyan yang terdiri dari Xiao Yishan, Tianhuo Zunze, Zian, Xiongzan, dan juga Muking Luan. Dengan barisan ini, kelompok Xiaoyan bisa dibilang kuat untuk pergi ke pegunungan binatang. Dalam perjalanan, Xiaoyan pun bertanya, King Luan, coba tolong beritahu kami tentang apa saja kekuatan faksi yang berada di pegunungan binatang. Daerah binatang hampir memiliki 70% klan Magical Death dari seluruh benua Doki. Dan juga ada 3 keluarga besar utama di sana. 3 keluarga itu adalah Phoenix Iblis Surgawi, Naga Void Kuno, dan 9 Piton Tanah. Kau harus berhati-hati. Suku Phoenix sangat sensitif dengan esensi darah Phoenix. Jika dulu kamu bisa menyembunyikannya dari Viking Earth, karena Viking Earth belum kuat. Tapi jika nanti kau bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya melebihi Viking Earth dari suku Phoenix, mungkin akan sulit untuk menyembunyikannya. Suku mereka sangat kuat. Walaupun kau sekarang sudah menjadi seorang Dozun, tetapi jika sampai terjerat masalah dengan mereka, maka akan sulit untuk melarikan diri, ucap King Luan dengan serius. Emang apa hebatnya suku Phoenix itu? Aku akan membuat mereka tidak bisa pergi jika berani mencari masalah dengan Xiaoyan, ucap Zian dengan nada sombongnya. Muking Luan sontak terkejut ketika mendengar ucapan Zian. Dia tidak tahu apakah kata-katanya serius atau hanya sekedar candaan. Tetapi dari cara Prince Zuse memperlakukannya, jelas latar belakangnya tidaklah sembarangan. Xiaoyan melirik Zian dan menggelengkan kepalanya. Walaupun Zian adalah naga Void kuno, tetapi dia masih muda. Dia mungkin cukup kuat, tapi jika harus berurusan dengan Phoenix Iblis Surgawi, kekuatannya masih belum cukup. Tenang, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi darah Phoenix ini, ucap Xiaoyan. Baguslah, menyinggung suku Phoenix di pegunungan binatang sama saja menyinggung faksi seperti Menara Pil di Central Plains. Itu akan sangat merepotkan. Sementara itu, suku terkuat akan memiliki banyak suku tambahan. Suku tambahan akan memandang suku yang lebih kuat sebagai pemimpin. Suku asalku adalah suku burung mitos hijau. Meskipun kami tidak sebanding dengan suku Phoenix, tetapi kami masih memiliki reputasi di pegunungan binatang. Ada hampir 10 suku tambahan di bawah suku kami, dan di dalamnya terdapat ahli-ahli yang cukup kuat. Di pegunungan binatang yang memiliki suku terbanyak adalah 9 piton tanah yang dalam. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku utama. Tentu saja, dari bertambahnya jumlah itu, suku 9 piton tanah sekarang menjadi semakin tidak murni. Suku Phoenix Iblis Surgawi mempunyai peraturan yang ketat. Bahkan ahli yang sudah mati dari suku tersebut harus dikuburkan di dalam tanah terlarang. Adapun orang luar yang memperoleh mayat ataupun bagian lain dari suku Phoenix, mereka hanya memiliki 2 pilihan, menyerahkannya kembali atau berakhir terbunuh. Di sini Muking Luan menatap dalam ke arah Xiaoyan. Tatapannya seakan-akan dimaksudkan untuk mengingat. Kemudian setelah itu dia kembali berkata, adapun naga Void kuno, suku ini adalah yang paling misterius. Aku belum pernah mendengar apakah mereka mempunyai suku pembantu atau tidak. Apa mungkin mereka tidak tertarik? Jika tidak, maka akan banyak suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka. Namun Void kuno berbeda dengan Phoenix Iblis Surgawi atau 9 piton tanah yang naik secara perlahan. Suku naga Void kuno berasal dari zaman kuno dan layak menjadi suku tertinggi dari semua suku binatang. Dari zaman kuno, mereka selalu menjadi eksistensi teratas di dunia Magical Death. Ketika mendengar penjelasan dari Muking Luan, Zian kemudian dengan santai berkata, Phoenix Iblis Surgawi tidak sekuat apa yang kau ceritakan. Jika leluhur mereka masih ada, mungkin yang tadi kau ceritakan itu benar. Namun sayangnya, Phoenix Iblis Surgawi yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, naga Void kuno bukannya tidak memiliki suku cabang, namun kamu saja yang tidak mengetahuinya. Muking Luan terlihat kesal setelah mendengar perkataan dari Zian. Kemudian dia berkata, suku burung mitos hijau juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika naga Void kuno memiliki suku cabang, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui hal seperti itu? Burung mitos hijau? Zian mengangkat alisnya, matanya sedikit aneh ketika melihat Muking Luan. Setelah itu dia pun tertawa. Kamu? Muking Luan sangat marah melihat sikap Zian seperti itu. Melihat hal ini, Xiaoyan kemudian buru-buru menghentikannya.
Lokasi peninggalan kuno kali ini bisa dianggap terletak di wilayah 9 piton tanah yang dalam. Dikabarkan bahwa ada skill duo kelas Tian di sana. Kemungkinan suku 9 piton juga akan turun tangan. Kita semua harus berhati-hati. Kita harus pergi setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Setelah itu Muking Luan masih sangat marah kepada Xian. Dia kemudian duduk dan memalingkan muka seakan-akan tidak mau melihat Xian. Xian yang melihat hal ini, dia sama sekali tidak menghiraukan ekspresi Muking Luan. Xian kemudian duduk di samping Xiongzhan dan kemudian terlelap tidur. Xiaoyan hanya bisa terdiam pasrah ketika melihat tingkah laku mereka berdua. Setelah itu, barisan pegunungan yang luas terlihat di depan. Xiaoyan akhirnya sampai di pegunungan binatang. Selama perjalanan, Xiaoyan melihat banyak ahli yang datang ke pegunungan binatang. Salah satunya adalah Magical Beast yang telah berubah bentuk menjadi manusia. Terdapat teknik legendaris duo kelas Tian di sana. Teknik itulah yang mungkin akan menjadi target mereka. Tidak terasa, 2 hari telah berlalu ketika kelompok Xiaoyan menjelajahi pegunungan binatang. Setelah sekian lama menjelajahi, tiba-tiba terpancar sebuah cahaya dari kejauhan, dan kelompok Xiaoyan akhirnya sampai di tujuan mereka. Saat ini bukan hanya kelompok Xiaoyan yang bergegas mendatangi pusat cahaya itu, tetapi banyak para ahli yang berterbangan menuju ke tempat itu. Kita akhirnya telah sampai di lokasi. Sebelum itu, sebaiknya kita menemui 2 tetua pavilion bintang jatuh terlebih dahulu yang sebelumnya sudah menyelidiki tempat ini dan membahas rencana selanjutnya. Xiaoyan, bagaimana menurutmu? Muking Luan menatap dengan serius ke arah pusat cahaya itu. Dari jarak yang masih jauh, Muking Luan dapat merasakan aura yang sangat mengerikan terpancar di sana. Tidak masalah, jawab Xiaoyan. Pegunungan binatang sekarang dipenuhi oleh para ahli dan faksi. Tujuan mereka jelas harta karun peninggalan kuno. Jika kelompok Xiaoyan tidak memiliki informasi tentang pegunungan ini, mungkin dia dan kelompoknya akan terlibat masalah. Muking Luan kemudian menghancurkan sebuah batu giok di tangannya. Setelah batu itu hancur, sesosok tetua akhirnya muncul dari kejauhan menuju ke tempat Xiaoyan. Setelah tetua itu muncul, ekspresinya terlihat kelelahan, seakan-akan dia telah terlibat pertarungan. Tetua Hu, apa yang telah terjadi padamu? Di mana Tetua Qi? Tanya Muking Luan dengan ekspresi kaget. Aku dan Tetua Qi telah menemukan tempat perkemahan yang bagus untuk menunggu peninggalan kuno benar-benar terbuka. Namun di saat aku dan Tetua Qi memimpin murid pavilion bintang jatuh untuk mendirikan perkemahan, tiba-tiba pavilion petir datang dan langsung menyerang kami. Jawab Tetua Hu dengan ekspresi kesal. Pavilion petir? Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Tidak disangka musuh lama akhirnya akan bertemu secepat ini. Mendengar penjelasan dari Tetua Hu, wajah Muking Luan sontak dipenuhi dengan kemarahan. Setelah itu berkata, mereka benar-benar berani menyerang. Pavilion petir sekarang menjadi sombong ketika mereka menjalin hubungan baik dengan Phoenix Edis Surgawi. Kali ini Le Zunze juga datang. Kami berdua bukanlah lawannya. Tetua Qi juga terluka oleh ahli dari Pavilion petir, dan kini para murid sedang merawatnya. Hanya aku yang masih mempunyai tenaga untuk bisa datang ke sini. Tetua Hu saat ini masih belum terima atas perlakuan dari Pavilion petir. Namun apalah daya, dia bukan tandingan dari Le Zunze. Muking Luan menoleh dan menatap Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, Xiaoyan, guru berkata bahwa kamu akan bertanggung jawab atas perjalanan ini. Bagaimana menurutmu? Tetua Hu menoleh ke arah Xiaoyan ketika melihat Muking Luan menyebut namanya. Setelah itu dia memberi hormat dan berkata, Anda pasti tuan muda murid langsung dari ketua utama, Xiaoyan. Aku Hu memberi hormat. Tetua Hu terlalu sopan, panggil saja aku Xiaoyan. Aku masih belum layak dipanggil tuan muda, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Mari kita temui Tetua Qi terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Tetua Hu mengangguk. Setelah itu, Tetua Hu pun langsung memimpin jalan. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan tentang hal ini? Kali ini jelas pavilion petir sudah tidak menghargai pavilion kita. Jika kita tidak melakukan apapun, maka hal ini akan menjadi lelucon untuk orang lain, ucap Muking Luan. Mendengar perkataan dari Muking Luan, Xiaoyan hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Melihat senyuman dari Xiaoyan, Muking Luan merasa sedikit tenang di hatinya. Dia percaya bahwa Xiaoyan dapat mengatasinya. Sepanjang jalan, pegunungan binatang yang awalnya sepi sekarang telah dipenuhi oleh para ahli dan faksi dari mana-mana. Orang-orang ini memancarkan aura yang kuat.
hingga membuat Xiaoyan menoleh ke kanan dan ke kiri. Kelompok Xiaoyan akhirnya sampai di bukit terpencil di pegunungan binatang. Di sana terdapat 20 murid pavilion bintang jatuh yang menjaga tempat itu. Wajah dari para murid mengandung ekspresi yang tertekan setelah diserang oleh pavilion petir. Namun ketika kelompok Xiaoyan datang, ekspresi mereka langsung berubah tenang seketika. Tuan muda, mohon maafkan aku karena aku tidak bisa menemuimu, ucap Tetua Qi dengan menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan bergegas menghampiri Tetua Qi lalu bertanya, "Lukamu cukup serius, siapa yang telah menyerangmu?" "Kepala pavilion utara dari pavilion petir, Fei Tian," jawab Tetua Qi dengan suara lirih. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanan dan memberikan kepada Tetua Qi. Setelah itu dia berkata, "Ada berapa dosun di pavilion petir itu?" "Hanya Lei Zunzi saja," jawab Tetua Qi. Xiaoyan kemudian berbalik dan berkata, "Ayo pergi, saatnya kita menghancurkan tempat mereka." Dua tetua sebenarnya masih ragu kepada perkataan Xiaoyan. Namun ketika dia melihat Xiao Xian, Tian Huo, dan Xiong Zhan bahwa menghadapi Lei Zunzi hanyalah masalah kecil. "Baik, kami akan mendengarkan perintah Tuan Muda," ucap dua tetua sambil menangkupkan kedua tangannya. Kelompok itu pun bergegas terbang dan para murid pavilion bintang jatuh mengikutinya di belakang. Ada cukup banyak puncak gunung di tengah pegunungan binatang yang dekat dengan tempat peninggalan kuno yang muncul. Tempat yang bagus ini hanya bisa ditempati oleh para ahli atau faksi yang lebih kuat. Faksi dan ahli yang lemah hanya bisa memilih untuk mencari tempat lain. Di sebuah puncak terdapat tenda-tenda perkemahan yang berjejer. Di sana terdapat bendera yang bertuliskan pavilion petir. Ketika para ahli dari pavilion petir sedang bersantai-santai, tiba-tiba terjadi ledakan yang menghancurkan tenda-tenda mereka. Fei Tian bergegas keluar dan memerintahkan para ahli dari pavilion petir yang beranah Dao Huang untuk mencari sumber dari serangan itu. Namun ketika para ahli sedang melakukan pencarian, para ahli itu langsung terpental jauh dengan keras. Melihat serangan ini, Fei Tian berpikir bahwa orang yang menyerangnya bukanlah orang lemah. Seketika itu dia berkata, "Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Ini adalah perkemahan pavilion petir. Mohon untuk menghargainya." Fei Tian, kau masih saja seperti dulu, menggunakan nama pavilion petir untuk menakut-nakuti." "Xiaoyan," wajah Fei Tian terlihat kaget ketika melihat Xiaoyan. Niat membunuh melonjak di matanya. "Aku pikir siapa? Ternyata orang dari pavilion bintang jatuh yang telah diusir," ucap Fei Tian. "Kamu?" ucap dua tetua. "Kenapa? Apa kalian telah menemukan bantuan sehingga berani menyerang kami?" ucap Fei Tian. Dua sosok muncul dari dalam tenda. Mereka adalah tetua dari suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku cabang dari klan Phoenix Iblis Surgawi. Lalu kemudian tetua itu berkata, "Fei Tian, cepat selesaikan urusan ini. Jangan sampai mengganggu kepala pavilion." "Baiklah, aku serahkan yang lain kepada kalian. Biarkan aku melawan Xiaoyan. Aku harus membalas dendam ini karena dia dulu telah membuatku malu di depan banyak orang," ucap Fei Tian. Setelah mendengar perkataan Fei Tian, Xiaoyan hanya tersenyum kecil. Dia kemudian menunjuk ruang di depannya, dan seketika ruang di depannya terpecah seperti cermin dan langsung menahan Fei Tian. Melihat hal ini, Fei Tian sontak terkejut dan berkata, "Membolak-balikan ruang dengan tangan? Kemampuan semacam ini hanya elit dosun yang bisa melakukannya." "Lei Zunzi, apakah kau tidak takut jika reputasi pavilion petirmu akan hancur dengan membiarkan anak-anak kucing ini untuk menghadapiku?" Ucapan Xiaoyan menggema di langit. Xiaoyan kemudian menjentikan jarinya ke arah dada Fei Tian yang berada di dalam ruang. Kemudian seteguk darah keluar dari mulut Fei Tian, dan Fei Tian langsung terpental jauh menghantam ke arah tenda-tenda hingga hancur. Lei Zunzi akhirnya keluar. Dia melihat Fei Tian terluka parah oleh serangan Xiaoyan. Dia tidak menyangka dalam waktu secepat ini Xiaoyan telah mencapai ke kelas Dozun. "Xiaoyan, dulu aku bermurah hati untuk melepaskanmu karena aku memandang Fei Zunzi. Tetapi kali ini kau benar-benar muncul sendiri, bahkan berani menyerang pavilion petir. Apakah kau sudah bosan hidup?" Wajah Lei Zunzi terlihat gelap ketika memandang Xiaoyan.
Niat membunuh melonjak di matanya. Tetapi selain kebenciannya terhadap Xiaoyan, Le Junze juga masih penasaran bagaimana Xiaoyan menerobos ke kelas Dozun dalam waktu singkat. Sementara level Dozun adalah ranah yang sangat sulit untuk diterobos. Bahkan Fei Tian yang telah lama berada di tingkat Dozong bintang puncak masih belum ada tanda-tanda terobosan. Tetapi Xiaoyan, pada saat mereka pertama bertemu, dia baru saja menerobos ke kelas Dozong. Tetapi dalam waktu yang sesingkat ini, dia sudah menerobos ke kelas Dozun. Tanda tanya ini masih terlintas jelas di pikiran Le Junze. Kau benar-benar bercanda ya? Saat itu kau melepaskanku, itu karena kemampuan muridmu lah yang lebih rendah daripada yang lain. Bagaimana itu bisa disebut kemurahan hati? Ucap Xiaoyan sambil tertawa. Tidak kusangka, baru beberapa lama tidak bertemu, kau sekarang menjadi lebih berani ya? Sudahlah, karena aku memandang Fei Junze, aku tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Sebaiknya kau cepat pergi, ucap Fei Junze. Pavilion petirmu yang pertama kali menyerang pavilion bintang jatuh. Apakah itu juga karena Fei Junze? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi mengejek. Fei Junze mengepalkan tangannya, matanya melihat tajam ke arah Xiaoyan. Baiklah, sepertinya kamu telah siap hari ini. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh dirimu yang baru menerobos ke kelas Dozun. Aku tidak menginginkan banyak. Aku hanya ingin mengambil kembali perkemahan pavilion bintang jatuh, ucap Xiaoyan. Setelah itu dia melangkah maju dan api ungu keluar menyebar dari tubuhnya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kau mempunyai kekuatan untuk melakukan itu, ucap Le Junze sambil tertawa. Kilatan petir muncul dari tubuh Le Junze. Ini menggambarkan seakan-akan dewa petir telah turun. Di saat suasana sedang mencekam, tiba-tiba dua tetua dari suku macan bumi dan serigala bulan perak berkata, "Teman muda, masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah dua teman muda yang terluka itu karena Fei Tian yang mudah tersinggung sehingga terlibat pertarungan. Selain itu juga, Fei Tian sudah terluka parah olehmu. Oleh karena itu, demi suku macan bumi dan serigala bulan perak, aku meminta teman muda ini untuk berhenti." Ketika mendengar perkataan dari dua tetua, Le Junze akhirnya menarik kembali kemarahannya dan berkata, "Karena dua tetua telah memintanya, aku akan memberikan kesempatan lagi untukmu." Xiaoyan tersenyum tipis ketika mendengar ini. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mempersilahkan mereka untuk pergi dari tempat itu. Ekspresi Le Junze kembali muram ketika melihat isyarat dari Xiaoyan. Dua tetua itu pun sedikit emosi melihat itu, sebelum kemudian berkata, "Teman muda, apa maksudnya ini?" Reputasi pavilion bintang jatuh telah dirusak oleh pavilion petir di depan banyak orang. Apakah kalian berniat membiarkan hal itu berlalu? Ucap Xiaoyan dengan kilatan tajam di matanya. "Teman muda, kau memiliki keberanian seperti itu di hadapan 3 Dozun. Kamu memang layak menjadi juara pertama di Pil Gathering. Aku tidak peduli seberapa hebatnya dirimu di dunia manusia. Namun ini adalah wilayah pegunungan binatang. Ini bukan tempat di mana kau bisa berbuat sesukamu," ucap tetua dari suku macan bumi dengan ekspresi dingin. "Tinggalkan tempat ini, maka aku akan membiarkan masalah ini selesai. Jika tidak, walaupun Fei Junze ada di sini, aku tidak akan segan-segan untuk memberimu pelajaran," ucap tetua lainnya. Momentum aura Dozun seketika muncul dari dua tetua itu. Mereka bertiga berdiri tegak di puncak gunung. Di bawah tekanan 3 elit Dozun, Xiaoyan hanya menghela nafas dan dengan santai berkata, "Ini terakhir kalinya aku memperingatkan kalian. Pergi dari tempat ini sekarang atau tetap tinggal di sini tanpa nyawa." Ketika Xiaoyan berhenti berbicara, 3 aura Dozun yang tersembunyi di belakangnya tiba-tiba terpancar keluar. Ekspresi kelompok Le Junze seketika berubah. Dengan kaki melangkah mundur ketika melihat 3 Dozun di belakang Xiaoyan. "4 Dozun," ucap mereka dengan terkejut. Le Junze berhenti setelah mundur beberapa langkah. Ekspresinya pucat ketika berkata, "Bagaimana mungkin? Bagaimana pavilion bintang jatuh mempunyai banyak elit Dozun?" Dua tetua itu pun hanya bisa pasrah dengan tekanan dari kelompok Xiaoyan. Mereka hanya bisa mundur ke belakang. "Jangan senang dulu bocah. Jika nanti aku telah menemukan bantuan, aku akan membuatmu untuk membayar ini," ucap Le Junze dengan ekspresi marah. "Aku akan menunggu hal itu. Sekarang pergilah. Ini bukan tempat kalian," ucap Xiaoyan dengan tersenyum. Mendengar perkataan Xiaoyan, kemarahan Le Junze telah sampai ke puncaknya.
Namun, dengan kekuatan kelompok mereka, itu akan sulit jika harus berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Maka dari itu, dengan perasaan yang penuh emosi, dan Zhongzhi memimpin kelompoknya untuk segera pergi dari tempat itu. Muking Luan sekali lagi terpana oleh keberanian Xiaoyan. Dia mampu mengusir ketua pavilion petir yang terkenal di Central Plains. Singkat cerita, kelompok pavilion bintang jatuh akhirnya mendirikan tenda mereka. Xiaoyan, walaupun kau telah berhasil membuat pavilion petir pergi dari sini, mereka mungkin tidak akan tinggal diam dengan masalah ini. Kau harus lebih berhati-hati, ucap Muking Luan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tujuan utama kita adalah buah bayi jiwa. Jika pavilion petir bersikeras untuk menghalangi jalan, maka kita harus melawannya, ucap Xiaoyan. Yang aku khawatirkan bukanlah pavilion petir, tapi suku Phoenix. Pavilion petir memiliki hubungan baik dengan suku Phoenix. Aku khawatir jika mereka akan ikut campur dengan masalah ini, ucap Muking Luan. Kau tenang saja, walaupun hari ini aku tidak berkonflik dengan pavilion petir, suku Phoenix juga pasti akan tetap menyerangku jika mereka tidak suka denganku, jawab Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berjalan ke tepian. Dia menunjuk ke arah tengah pegunungan. Apakah itu tempat dari peninggalan kuno yang muncul? Benar, ada banyak bahaya di tempat itu. Ada cukup banyak boneka kuno yang kuat untuk menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga jebakan yang aneh. Bahkan Elite Dozun tidak berani coba, ucap Tetua Hu. Sampai sekarang belum ada Elite Dozun yang memasukinya. Penghalang yang dipasang oleh seseorang Elite Doseng itu sangatlah kuat. Elite Dozun yang mencoba masuk dengan paksa, maka akibatnya mereka akan terkena serangan balik. Walaupun sudah termakan oleh waktu, segel itu masih sangatlah kuat, ucap Tetua Hu. Ekspresi Xiaoyan terlihat kaget ketika mendengar penjelasan dari Tetua Hu. Kemudian berkata, bahkan Elite Dozun tidak bisa masuk? Tuan muda tidak perlu khawatir, sekarang segel sudah mulai menipis. Mungkin dalam beberapa hari lagi, segel itu akan hilang dengan sendirinya, dan semua orang bisa masuk ke dalamnya, ucap Tetua Hu. Xiaoyan akhirnya tenang ketika mendengar penjelasan dari Tetua Hu. Kemudian dia berkata, apakah Tetua Hu melihat aula jiwa datang ke sini? Kami belum pernah bertemu dengan mereka di tempat ini, tetapi informasi tentang peninggalan kuno sudah tersebar luas. Mungkin mereka juga akan datang, jawab Tetua Hu. Yang perlu dikhawatirkan saat ini bukanlah aula jiwa, tetapi suku 9 piton tanah. Suku mereka sangatlah merepotkan. Bukan hanya mempunyai anggota yang banyak, tetapi juga banyak ahli kuat di dalamnya. Bahkan suku Phoenix juga harus berpikir dua kali jika harus berhadapan dengan mereka. Namun sepertinya ada yang aneh. Suku 9 piton tanah adalah penguasa wilayah ini. Namun mengapa mereka membiarkan berita tentang peninggalan kuno ini tersebar dan membiarkan orang-orang untuk datang tanpa adanya penghalang, ucap Muking Luan dengan sikap yang agak ragu. Suku 9 piton tanah sekarang ini sedang terpuruk. Bagaimana mereka bisa menjaga peninggalan kuno, ucap Tetua Hu. Apa? Sedang terpuruk? Apa yang telah terjadi? Muking Luan bertanya dengan penuh rasa penasaran. Aku tidak tahu pasti tentang hal ini, namun dari informasi yang aku dapat, suku 9 piton tanah telah kehilangan banyak ahli dari mereka, termasuk para Elite Dozun dari suku tersebut. Dan sekarang mereka sedang sibuk mencari siapa pembunuhnya. Orang yang berani menyerang suku 9 piton tanah bukanlah faksi besar, tapi dia sendirian, ucap Tetua Hu. Ekspresi Muking Luan dan Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Siapakah orang kuat yang berani menyerang suku 9 piton tanah? Masalah ini telah menggembarkan di seluruh tempat. Banyak orang yang ingin melihat makhluk apa yang telah berani menyerang penguasa lokal di pegunungan binatang ini. Ini sungguh di luar nalar manusia biasa, ucap Tetua Hu. Mungkinkah itu musuh suku 9 piton tanah di masa lalu? Ucap Muking Luan berkomentar. Jika itu musuh di masa lalu, dia pasti akan langsung membasmi seluruh suku itu. Para ahli yang bertemu dengan pembunuh misterius itu pasti akan hilang tanpa jejak. Hal itulah yang membuat suku 9 piton tanah merasa panik. Entah apa yang sedang direncanakan oleh pembunuh itu. Mengapa dia mengumpulkan banyak darah dari suku 9 piton tanah? Ucap Tetua Hu. Setelah mendengar penjelasan dari Tetua Hu, Xiaoyan kemudian berkata kepada semua orang, baiklah, sekarang kita lupakan dulu masalah ini. Sekarang kita harus waspada untuk mengamati peninggalan kuno itu. Dan tolong untuk semua orang, jangan berjalan keluar dari tempat ini. Saat ini kondisi pegunungan binatang masih sangatlah panas.
akan merepotkan jika kita terlibat masalah lagi. Selanjutnya kita akan menunggu sampai peninggalan kuno telah terbuka. Mereka akhirnya mendengar perkataan Xiaoyan. Tempat mereka terbilang cukup luas, sehingga cukup untuk aktivitas mereka. 3 hari telah berlalu. Saat ini segel itu perlahan menipis. 2 hari lagi perkiraan segel itu akan menghilang sepenuhnya. Malam telah tiba. Xiaoyan duduk di batu besar di tepi puncak. Dia memandang ke arah langit. Tiba-tiba sosok bayangan Xunar muncul di pikirannya. Xunar, tunggu aku. Setelah aku memperbaiki tubuh guru, aku akan menemuimu. Tinju Xiaoyan mengepal. Saat ini dia bertekad untuk menjemput Xunar, walaupun harus berhadapan dengan klan Wu. Setelah Xunar, bayangan Xiaoyan kemudian berganti wajah Cailin. Di dalam hatinya dia bergumam, Cailin, aku bertanya-tanya, apa kabarmu dan anak di dalam perutmu? Apakah dia telah lahir? Tanpa sadar Xiaoyan tersenyum ketika membayangkan hal itu. Di saat Xiaoyan sedang melamun, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang melesat ke arah Xian yang sedang terlelap tidur. Namun untungnya, persepsi Xian sangatlah kuat, sehingga dia langsung terbangun dan menghindari serangan dari bayangan itu. Siapa kamu? Xiaoyan terkejut dan sontak bergegas melesat ke arah bayangan itu. Sosok hitam itu memakai topeng yang menutupi wajahnya. Cahaya hijau memancar dari matanya, seketika menyinari wajah Xian. Ketika terkena cahaya itu, Xian merasakan pandangannya menjadi kabur dan pikirannya menjadi sangat bingung. Namun tiba-tiba Ki Ungu muncul dari wajahnya. Raungan naga melonjak ke langit, membuat cahaya hijau itu runtuh seketika. Apa? Ini bukan ular. Ekspresi sosok hitam itu terkejut ketika melihat ini. Xiao Yishan, Tianhua Zunzai, dan Xiongzhan keluar dari tenda dan melihat Xian berada di tangan sosok hitam itu. Awasi Xian! Xiaoyan berteriak dengan keras ketika tubuhnya bergegas maju dan muncul di depan sosok itu. Kemudian tangan api ungu besar menghantam keras ke arah sosok itu. Cahaya hijau yang muncul dari balik topengnya kemudian menahan serangan dari Xiaoyan. Setelah itu, sosok hitam itu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Ekspresi marah terlihat di wajah Xiaoyan. Kemudian dia berkata, "Kau ingin pergi?" Dia kemudian dengan cepat mengejar. Tubuhnya melesat dengan cepat dan muncul di atas kepala sosok hitam itu. Sekali lagi, tinju api ungu menghantam ke arah sosok itu. Merasakan serangan Xiaoyan, cahaya hijau kembali muncul dari balik topengnya. Seketika kabut hitam menyelimuti tinjunya dan bertabrakan dengan tinju api Xiaoyan. Ledakan terjadi. Gemuruh badai seketika menyebar ketika serangan itu bertabrakan. Kedua orang itu akhirnya sama-sama mundur beberapa langkah. Namun ketika Xiaoyan tersadar, sosok hitam itu telah melesat pergi ke pegunungan yang dalam. Sosoknya sama sekali tidak terlihat lagi seperti ditelan oleh gelapnya malam.